Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 eh, akan mempresentasikan tentang kuota sampling. Di sini ada saya sendiri, Arya Fawasawari, dan juga teman-teman saya, Muhammad Reza Palevi, dan juga yang Juliana. Jadi yang akan kami bahas di sini ada pertama mulai dari definisinya, terus ada metode penggunaannya, kelebihan dan kekurangannya, lalu terakhir contoh penggunaannya. Baik, kita masuk ke definisinya terlebih dahulu. Di sini ada menurut para ahli, yaitu Mills pada tahun 2019 mengungkapkan pendapatnya tentang definisi kuota sampling. Di kuota sampling adalah dia mengungkapkan bahwa kuota sampling sebagai suatu proses pemilihan sampel berdasarkan jumlah atau kuota yang dibutuhkan pasti dari individu atau kelompok dengan karakteristik yang berbeda. Dan berikutnya ada menurut pendapat Sugiono tahun 2015, definisi dari kuota sampling adalah suatu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai dengan jumlah atau kuota yang diinginkan. Pengambilan sampel kuota paling sering digunakan dalam penelitian survei skala luas ketika semua anggota populasi yang diinginkan tidak memungkinkan. Berdasarkan pendapat kedua ahli ini, kami pun menyimpulkan bahwa kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel jenis non-probability yang menentukan ukuran setiap subkelompok yang relevan dalam populasi yang kemudian secara tidak acak memilih subjek untuk menghasilkan sampel di mana proporsi setiap subkelompok adalah sama dalam sampel seperti dalam populasi. Baik, berikutnya ada metode penggunaannya. Yang pertama, membagi populasi sampel menjadi beberapa subkelompok. Di sini dijelaskan bahwa populasi dibagi menjadi beberapa subkelompok yang eksklusif. Lalu yang kedua, mencari proporsi setiap subkelompok. Maksudnya adalah mencari bagaimana proporsi dari subkelompok terhadap seluruh populasi. Yang ketiga, memilih ukuran sampel yang sesuai, yaitu dengan cara menentukan jumlah sampel dengan mempertahankan proporsi subkelompok. Dan yang terakhir, lakukan survei dengan kota yang ditentukan. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yayang. Dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya dari kuota sampling. Pertama yaitu dari kelebihannya dulu. Yang pertama ada kuota sampling cukup mudah dilakukan dan dikelola dibandingkan dengan metode pengambilan sampel penelitian lainnya. Yang kedua ada pengambilan sampel kuota membantu dalam perbandingan yang mudah dari dua kelompok penelitian. Jadi, pengambilan sampel kuota dapat dilakukan dengan cepat dibandingkan dengan metode pengambilan sampel peneliti lainnya. Oleh karena itu, kita bisa menghemat waktu dari dari waktu peneliti. Yang ketiga, ada kuota sampling dapat digunakan sebagai metode penelitian utama dari berbagai jenis penelitian. Terus yang keempat ada kuota sampling membuat interpretasi informasi menjadi nyaman bagi peneliti. Next, di sini ada kekurangan dari kuota sampling. Dari kekurangannya yaitu hasil dari pengambilan sampel kuota tidak akurat karena adanya kurang keacakan pemilihan peserta. Yang kedua, hasil penelitian kuota sampling tidak dapat diandalkan karena bisa dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Yang ketiga, ada akurasi pengambilan sampel kuota sangat bergantung pada penilaian studi. Pendekatan bias peneliti mempengaruhi kekuatan hasil penggunaan jenis metode penelitian kuota sampling. Yang keempat,
ada pengambilan sampel kuota sebagian besar secara akurat mewakili karakteristik populasi. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Pahlevi. Baik, setelah kita memahami serta mengetahui definisi dari kuota sampling dan juga kelebihan serta kekurangannya dari kuota sampling itu sendiri, selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh penggunaan dari kuota sampling itu sendiri. Di sini kami akan memberikan dua contoh dari penggunaan metode kuota sampling. Yang pertama di sini dikisahkan ada seorang peneliti yang ingin mensurvei orang-orang tentang merek smartphone, smartphone apa yang mereka sukai atau mereka gunakan. Terkait hal ini, si peneliti melakukan mempertimbangkan ukuran sampel yang akan dia jadikan bahan penelitian itu sebanyak 500 responden atau 500 orang guna menjadi bahan penelitiannya. Dan dia ingin melakukan penelitian di wilayah Amerika Serikat di sebanyak 10 negara bagian. Tempat dia untuk melakukan proses pengambilan sampel atau kuota. Nah, dari 500 responden yang dia harapkan atau yang dia inginkan sebagai data yang dia gunakan di penelitian, dia melakukan beberapa pembagian. Seperti yang pertama itu terkait jenis kelamin. Dia membagi sampelnya menjadi dua jenis, yaitu laki-laki serta perempuan. Yang dimana keduanya dibagi sama rata, yaitu 250 orang laki-laki dan juga 250 orang perempuan. Dia pun juga melakukan pembagian terhadap usia orang-orang yang akan diambil datanya untuk keperluan penelitiannya dia menjadi 5 kelompok umur, di mana setiap kelompoknya itu akan dimintai diambil 100 responden atau 100 orang untuk penelitiannya, sehingga sesuai dengan ukuran sampel yang diharapkan, yaitu sebanyak 500 responden. Dia membaginya menjadi kelompok umur dari 16 sampai 20 tahun, 21 sampai 30 tahun, umur 31 sampai 40 tahun, umur 41 hingga 50 tahun, dan kelompok umur 51 tahun ke atas. Dia juga dapat membaginya menjadi terkait status pekerjaan dari masing-masing responden atau data yang para sampel yang akan dia gunakan untuk penelitiannya dia. Dia membaginya menjadi 350 orang yang bekerja dan 150 orang yang menganggur. Sang peneliti ini juga melakukan kuota yang bertingkat lanjut atau dikuotakan lagi kuotanya menjadi contohnya itu dari 150 orang yang menganggur atau tidak bekerja tersebut, 100-nya itu haruslah bekerja, yang berarti 50 orang sisanya itu merupakan orang yang tidak pelajar atau melakukan kegiatan lainnya, tapi dalam konteks menganggur. 100 pelajar dan 50 lainnya itu yang bukan pelajar. Dia juga dapat melakukan pembagian atau pengkuotaan terhadap sampelnya menjadi sama rata terhadap wilayah yang akan dia lakukan pengambilan sampel, di mana dia berniat mengambil sampel di 10 negara bagian. Jadi setiap 10 negara bagian dia dapat mengambil sampel
sebanyak 50 di setiap negara. Dan diharapkan dari pembagian atau pengkuotaan ini dapat sesuai dengan apa yang diharapkan dari kuota sampling itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk contoh yang kedua. Mungkin bisa next. Nah, di contoh penggunaan yang kedua ini terkait kebiasaan membaca koran dari orang dewasa yang di Jakarta yang diperkirakan berjumlah 4 orang. Di sini yang dapat diketahui orang dewasa itu terdiri dari jenis kelaminnya itu pria dan wanita. Dan dikelompokkan jumlah umurnya sebanyak 4 jenis kelompok, yaitu dari rentang 18 sampai 30 tahun, 31 sampai 45 tahun, 46 sampai 60 tahun, hingga 60 tahun ke atas. Nah, selanjutnya. Nah, apabila kita beranggapan akan diambil 10.000 sampel dari data-data yang kita ketahui itu dari 4 kelompok usia serta 2 jenis kelamin, maka kita dapat membaginya menjadi sebagai berikut, di mana kita ketahui jenis kelaminnya pria dan wanita, usianya 18 sampai 30, 31 45, 46 sampai 60 hingga di atas 60 tahun. Di mana usia rentang yang pertama 18 sampai 30 tahun itu sebanyak 40%, 31 sampai 45 30%, 46 sampai 60 tahun itu 23%, dan yang 60 tahun ke atas itu sebanyak 7% pembaca koran. Nah, dari dasar informasi tersebut, maka komposisi sampel itu harus dapat mengandung 60% pria, 40% wanita, yang dimana dari 1.000 sampel itu juga harus terdiri dari 40% orang yang berusia 18 sampai 30, 30% berusia 31 sampai 45 tahun, 23% berumur antara 46 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir, dari 10.000 orang yang menjadi sampel itu juga harus 7%-nya berusia di atas 60 tahun. Ya, mungkin itu merupakan contoh dari penggunaan dari kuota sampling. Lanjut. Mungkin bisa next. Ini adalah beberapa sumber yang kami gunakan. Bisa next. Mungkin sekian dari kami atas pemaparan terkait kuota sampling. Semoga apa yang kami berikan dan kami paparkan dapat dipahami, dan mohon maaf bila atas segala kekurangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.